Kalau sampai ini terbukti, remuk sudah Jakarta di bawah Anies Baswedan. Nah, jadi sebenarnya tidak ada masalah di situ. Laporannya juga sudah LKPJ-nya kan 2021 ya. Nanti kemudian kalau misalnya ada tindak lanjut dari KPK, apakah dari Dinsos juga akan membantu untuk memberikan keterangan lanjut atau bagaimana? Bukan sebagai perangkat daerah, kami harus memberikan keterangan sebaik-baiknya. Ya kan? Artinya untuk paket sembako yang viral itu adalah sisa yang tidak terjual begitu ya Pak? Iya betul, jadi memang ada yang tersisa dan itu masih disimpan di gudang dan itu masih milik dari PT tersebut. Dalam krisis dan rakyat yang kelaparan, justru korupsi merajalela. Nah, ini yang sedang viral dibahas di media sosial. Ada akun Twitter yang melakukan investigasi kritis terhadap penimbunan bansos di DKI di eranya Anies. Jadi dari sisi itu sebetulnya tidak ada masalah. Tapi sampai hari ini belum ada upaya serius untuk menyelesaikan dugaan korupsi terhadap hampir 3 triliun rupiah uang milik rakyat DKI Jakarta. Ya ada KPK, ada BPK, ada inspektorat, ada APID. Jadi artinya kami kontraknya di 31 Desember 2020 dengan Pasar Jaya. Selesai. Dan langsung dalam 2 hari menyiapkan bansos untuk 1,2 juta orang. Untuk ukuran pengadaan bansos, uang rakyat yang dipakai dalam proyek ini besarnya bukan main. Gila ini Pak. 3 triliun. Disiapkan tidak semuanya, jadi memang masih tersisa untuk disiapkan banyak, kemudian tersisa yang saat ini memang masih tersimpan di gudang. Bayangkan 1.000 ton 1.000 ton beras yang seharusnya bisa memberi makan warga yang kelaparan akibat krisis ekonomi dan juga era PSBB kemarin, hanya berakhir menjadi sarang dari kutu, jamur, dan serangga-serangga. Sehingga hanya ada satu kata untuk menggambarkan situasi ini, yaitu bejat pelakunya. Berakhir di 31 Desember 2020. Jadi bukan Bu. Saya pastikan kami berkontrak habis di 31 Desember 2020. Dan stok yang menguning itu Bu yang ditemukan. Kita tunggu aja tuh barang siapa. Itu bakal ditelusuri berarti. Saya sepertinya gitu. Total ininya berapa sih Bu? Total berasnya dan sebagainya kalau yang di kan Pulau Gadung? Kalau kami, saya nggak tahu itu. Kalau kami kan kontraknya 31 Desember 2020 dengan Pasar Jaya. Itu stoknya. Dari dokumen audit ada dugaan sekitar 150 miliar. Duit itu hilang entah kemana. Bahkan proses administrasi atau prosedural saja bisa bolong. Anggarannya sampai 150 miliar. Bayangkan, bagaimana dengan proses operasi yang lebih teknis? Nah kemudian ketika kemarin ada pertanyaan minggu lalu, kok double? Tidak ada double. Ini justru orang makan itu ya habis. Masa kalau dikasih sembako minggu ini oleh DKI, kemudian 10 hari berikutnya tidak diberi sembako lagi. Nah, terus makan dari mana nanti? Ini berbeda dengan kalau pembagiannya itu sepeda. Kalau orang keluarga diberi sepeda minggu ini, minggu depan terima sepeda lagi, itu namanya double. Ingat bahwa kasus ini bukanlah sesederhana kasus korupsi biasa, tapi korupsi bantuan sosial berupa sembako. Korupsi itu memalukan, apalagi korupsi dana bansos. Memang harusnya pelakunya dihukum mampus. Sekarang itu siapa Bu berarti ya? Saya nggak tanya dulu sama Pasar Jaya. Ya kan? Pertanggungjawaban pertahanan itu kan kalau saya 31 Desember 2020 udah pemeriksaan udah 2021 2022 kan kayak saya udah menjelaskan juga kan pernah ke KPK. Itu emang apakah ada beras yang tidak tahu? Saya tidak tahu. Maksudnya apakah tidak ada kalau kami kontrak 31 Desember 2020 close. Pengkhianat tuh orang-orang kayak gini. Nggak peduli siapa yang terlibat, pada akhirnya kebejatan ini perlu dibongkar. Justru ketika pada ruang media sosial dan perbincangan publik sudah ada nama-nama atau pihak yang disebut-sebut, maka di manakah penegak hukum? Ya betul, itu orang. Tapi begitu keluarga itu 1,2 juta. Jadi sesungguhnya ini tidak masalah. KPK bakal cek soal adanya dugaan korupsi Bansos DKI senilai 2,8 triliun yang viral di medsos.
Komisi Pemberantasan Korupsi merespon ihwal viralnya dugaan korupsi program bantuan sosial pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 senilai 2,85 triliun di media sosial Twitter. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan akan mengecek apakah ada laporan yang masuk terkait dugaan korupsi dimaksud. Terkait dengan itu nanti kami akan cek ya mengenai kasus tersebut. Apakah ada di KPK atau tidak, kata Ali, Kamis 12 Januari. Prinsipnya lanjut Ali, KPK membuka pintu apabila ada masyarakat yang memiliki bukti awal dugaan korupsi Bansos DKI 2020. Ia memastikan pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut. Kami membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya melalui berbagai kanal yang ada di KPK untuk melaporkan kepada KPK, katanya. Kami pasti menindaklanjuti, kami verifikasi, kami telah terhadap peristiwa pidana korupsi misalnya. Kami tindak lanjuti, kami lakukan pengayaan informasi lebih lanjut, Ali menambahkan. Diberitakan penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sudah buka suara terhadap dugaan korupsi program Bansos Pemprov DKI Jakarta tahun 2020 senilai 2,85 triliun. Dugaan korupsi Bansos ini diungkap akun Twitter @Kurawa pada 9 Januari 2023 siang. Saat dikonfirmasi, ia mengaku tidak mengetahui dugaan korupsi Bansos tersebut. Ya, saya enggak tahu, itu kan program Bansos tahun 2020 lama. Kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu 11 Januari, dilansir dari Kompas.com. Heru menegaskan jajarannya kini telah merekonsiliasi data penerima bansos di ibu kota. Proses rekonsiliasi itu menurut dia telah berlangsung selama 3-4 kali. Heru kembali menyebut bahwa dia tak mengetahui soal program Bansos Pemprov DKI tahun 2020. Dari saya di sini sudah 3-4 kali membahas mengenai data. Rekonsiliasi data penerima Bansos, kalau yang lalu-lalu kan saya nggak paham, imbuh dia. Sementara itu, akun Twitter @Kurawa membenarkan kronologi dugaan korupsi program Bansos Pemprov DKI melalui sebuah utas atau TIR. Menurut dia, Pemprov DKI kala itu hendak menanggulangi pandemi COVID-19 dengan menyalurkan bansos senilai 3,65 triliun dalam bentuk sembako. Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekannya terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai 3,65 triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia di Majerekso Abadi, di mana porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai 2,85 triliun. Mengapa, tulis akun @Kurawa. Akun tersebut mengklaim telah mengetahui pengapa penyaluran bansos terbesar melalui Perumda Pasar Jaya, salah satu BUMD DKI Jakarta. Usai mengetahui bahwa gudang penyimpanan beras bansos Perumda Pasar Jaya, @Kurawa mengaku mendatangi tempat penyimpanan itu yang berlokasi di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ia tak menjelaskan secara rinci kapan mendatangi lokasi tersebut. Namun akun @Kurawa mengatakan ada 1000 ton beras dengan bentuk paket 5 kg di tempat penyimpanan itu. Menurut dia, kondisi beras di sana sudah rusak. Menurut dia, beras itu seharusnya disalurkan pada 2020-2021 untuk warga ibu kota. Namun kata akun @Kurawa, hingga kini beras itu masih berada di tempat penyimpanan tersebut.